Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jamas ya, kita pencucian pusaka guna akan menghadapi bulan Suro. Ini sekarang habis diwarnai sambil dicuci ya, seperti ini. Nanti pas malam Suronya kita akan ruat pusaka ini agar energi negatifnya menjadi bersih. Ini tadi yang sudah diambil ya Mas ya? Sudah ya Mas. Jadi ini kita perlihatkan, ini benda-benda pusaka yang telah kita cuci ya, seperti ini, jimatan-jimatan seperti ini. Ini guna melestarikan budaya, karena Indonesia kaya akan budaya ya. Ini tim-tim kita dari Jiwalingca membantu kita selalu memantau dan Ini dipijit-pijit biar apa tuh Mas? Nah itu kalau dipijat-pijat itu biar dia kan meresap karena setiap pusaka itu mempunyai pori-pori. Tadi minyaknya ini 1000 bunga nggak ada itu. Melati ya itu baunya ya. Melati ya. Biasanya kita pakai 1000 bunga. Ya, jadi sedikit mau review Mas ya, biar sahabat kita juga tahu. Iya Mas. Ini kan kita menghadapi bulan ataupun masuk tahun baru Isa Mas ya. Kalau boleh dibilang itu bulan 1 Suro Mas ya. Iya benar Mas. Inikah apakah tiap tahun kita melakukan ritual pembersihan benda-benda pusaka atau gimana Mas? Iya benar Mas. Setiap 1 Suronya kita selalu meruat pusaka ini guna untuk melestarikan budaya, satu penghormatan leluhur juga ya, yang telah memberikan bermacam-macam pusaka yang untuk kita jaga lah, kita lestarikan. Jadi ini hanya penghormatan, nanti kita malam 1 Suronya di sini ada ritual untuk penghormatan benda-benda pusaka Mas. Dan di atas ini nanti kalau sudah bersih, ini tempat upacara kita di sini Mas. Di sini tempat upacara kita untuk ritual. Nanti semua ini penuh pusaka ya Mas ya. Ini kalau boleh tahu Mas, itu malam 1 Suro itu apa yang dilakukan dari tim Jiwalingca Mas? Apakah berdoa bersama atau gimana Mas? Nanti pembukaan pertama kita melakukan syukuran dulu ya. Syukuran, kalau ibarat sini genduren lah ya. Genduren, nanti setelah itu kita baru ruat pusaka dengan acara doa-doa, mengirim doa kepada leluhur yang telah mewariskan budaya seperti ini. Kita sangat bersyukur karena Indonesia ini luar biasa ya, NKRI kita jaga dengan budayanya. Baik Mas, satu pertanyaan lagi Mas. Iya Mas. Itu kan benda pusaka sejenis keris Mas ya? Iya pusaka. Itukah apakah sebelumnya emang dalam arti kata telanjang gitu, apa emang sudah ada warangkanya Mas? Ketika kita mencuci benda pusaka, kita lepas dari warangkanya ya, karena biar guna bersih semua dari peksi-peksinya ini, biar bersih. Jadi contohnya sebelum kita bongkar pusaka ini masih seperti ini Mas, kayak seperti ini. Mas itu nanti kita bongkar semua ya, karena di sini ada peksinya. Nanti kita bongkar, kita cuci, kita jamas di meja ritual. Baik Mas, ini kan mungkin dari sebagian kecil Mas ya benda-benda pusaka ini Mas. Apakah nanti pas malam 1 Suro itu lebih dari ini Mas benda pusaka yang berada di rumah Jiwalingca? Ini belum kumpul semua ya Mas, nanti mudah-mudahan benda-benda pusaka kumpul ya. Ini salah satunya pedang-pedang peninggalan zaman dulu ya Mas ya, benda-benda leluhur. Ini sangat tua sekali. Ini kalau boleh diterangkan sejenis apa Mas? Ini pedang sahabat Mas, pedang sahabat era Majapahit. Dan ini juga pedang sahabat ini Mas, sahabat Mas, ini era Pajajaran ya. Ada itu Mas, ada Mas Andri ada. Ini
sunduk maru yang kita perlihatkan, sunduk maru. Ini sunduk maru juga ya. Ini bukan sunduk maru mas. Luar biasa mas ya. Baik. Ini kan Bersama ini sih. sama itu mas ya. Ini kan semua benda-benda kan pada dicuci mas ya. Iya benar. Terus di sana itu rekan-rekan kita sedang memberikan minyak itu mas ya. Iya minyak. Itu gunanya untuk apa mas? Apakah biar wangi ataupun gimana mas? Satu biar terlihat auranya terlihat luar biasa, dan yang jelas habis dicuci dikasih minyak biar tidak berkarat gitu, Mas. Baik. Baik pemirsa, kita coba tanya-tanya dulu ke salah satu ataupun teman-teman kita yang di sana sedang melakukan ritual ya. Kita tanya dulu kesan-kesannya gimana dalam melakukan pencucian benda-benda pusaka ini. Baik, assalamualaikum mas. Ya, waalaikumsalam. Ini masnya sedang melakukan pembersihan mas ya. Ini dengan minyak apa mas? Ini minyak melati. Melati mas ya. Kesan-kesannya gimana mas waktu pembersihan ini? Kan benda-benda pusaka boleh dibilang itu benda keramat mas ya. Dalam melakukan pembersihan ini mas, apakah ada kesan tersendiri bagi mas sendiri yang melakukan pembersihan mas? Yang jelas intinya kita untuk menghormati budaya leluhur, juga untuk istilahnya merawat benda-benda pusaka ini supaya tidak punah. Punah ya. Iya. Ini apakah mas ini sering tiap tahun melakukan ritual sim bersama tim Jiwa Lingca dan juga mas Jionya sendiri? Ya, ini rutinitas tahunan ya. Tahunan ya mas ya. Bisa dibilang setiap satu malam satu suro, satu malam. Baik. Ini kan benda pusaka nggak cuma 1, 2, 3, bahkan bisa dibilang bisa ratusan mas. Apakah memerlukan waktu berapa hari dalam melakukan pemberian minyak atau gimana mas? Memerlukan waktu berapa hari mas untuk menyelesaikannya? Kalau menurut istilahnya dari proses kita memerlukan waktu kurang lebihnya 1 minggu. Untuk yang mana yang bekarat itu kan harus dicuci, baru dikeringkan, sesudah itu baru dikasih minyak. Apakah ini mas dalam hati sanubari mas tuh apakah tidak ada rasa takut mas? Ini kan benda-benda pusaka mas ya. Apakah tidak ada rasa takut atau gimana? Kalau takut sih enggak, yang kita takuti cuma Allah, tapi setidaknya kan kita berniat baik, bukan untuk macam-macam pusaka yang diyakini sebagai mistis itu kan tergantung dari hati. Baik pemirsa, demikian tadi ya salah satu wawancara kita bersama sahabat CA yang sudah melakukan ritual. Sekarang kita coba tanya-tanya ke teman kita lagi ya. Salah satu teman kita. Ini dia ada salah satu tim mungkin ya. Kita coba tanya sebentar. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Ini mas di sini apa ikut juga melakukan pembersihan benda-benda pusaka mas? Iya mas, kita membantu minyak. Proses berarti mas ya. Apakah ada kesan-kesan tersendiri dari mas sendiri mas? Kesannya gimana? Apakah boleh dikatakan ini suatu kekaguman atau gimana? Iya mas, kekaguman juga. Ya. Yang jelas kita bingung saya mas. Bingung ya. Tapi kalau Intinya senang ya mas. Ya. kalau mas sendiri mas juga punya benda pusaka salah satu benda ini? Ada mas. Mas coba lihat kan mas. Punya mas yang mana? Lupa lagi. Itu ya mas, bukan mas. Iya ini mas. Iya mas. Oh iya. Coba diperlihatkan ke kita mas. Waduh, ini sejenis apa mas benda pusaka ini mas? Singo barong. Singo barong ya. Ini sudah berapa lama ikut sama mas ini? Kurang lebih hampir 2 tahun mas. 2 tahun mas ya, Ini luar mas, biasa. ini sampai yang- Oh yang ini. Iya. Ya. Sorry mas. Maaf. Kenapa salah ya? Karena hampir sama mas ya. Iya, sampai Iya. sama. Ini singo barong ya. Singo barong. Luar biasa sekali ya pemirsa ya. Karena ini memang banyak sekali ya, harus kita ekstra hati-hati takutnya terbuka. Satu pertanyaan buat Mas Jio sendiri mas. Iya.
ini kan boleh dikatakan benda pusaka Mas ya. Maaf saya mau tanya, apakah benda ini diperjualbelikan Mas? Kalau benda ini sebenarnya kita tidak perjualbelikan ya. Kita boleh dibeli, cuman hanya satu lingkungan Oku Timur. Gitu. Jadi nggak boleh keluar dari Oku Timur Mas ya. Karena kita akan mengadakan namanya paguyuban Tosan Aji Uri-Uri Budaya. Itu suatu saat kita akan melakukan sebuah komunitas Mas. Itu rencana kedepannya Mas ya. Ya, insya Allah nanti di malam tanggal 10 Suro kita diundang oleh Bapak Kades dari BK12 untuk kita memamerkan pusaka-pusaka di situ Mas. Oh, oke, baik. Di situ ada bersih desa, ada wayangan, jadi kita diundang ke sana untuk kita memajang pusaka-pusaka di sana Mas. Baik, baik pemirsa, jadi demikian tadi ya. Jadi pada intinya benda-benda pusaka yang berada di rumah Maju ini tidak diperjualbelikan. Hanya kalau para sahabat JA mau memilikinya boleh, cuman di sekitaran Oku Timur. Karena kita pengen melestarikan benda-benda budaya Oku Timur ini untuk menjadi suatu benda pelestarian ya. Jadi nanti kedepannya kita mau bikin komunitas paguyuban keris Oku Timur mungkin ya. Jadi itu masih direncanakan sama Mas Cio Alengca. Baik, jadi cukup sekian dulu ya wawancara kita bersama Mas Cio dan juga tim pada sore hari ini. Gimana Mas, mau diminta pertanyaan? Baik. Ada salah satu kawan kita juga minta dipertanya, kita coba tanya dulu. Sudah makan belum? Baik, luar biasa sekali. Ini bersama Mas siapa? Ini Mas si Arjo Jegrek. Arjo Jegrek. Ini lagi apa Mas? Kayaknya lagi mijit-mijit Mas. Namanya menjamas pusaka. Biar tidak apa ya? Biar tidak berkarat. Berkarat ya Mas. Biar meresap. Apakah dalam melakukan penjamasan ini Mas, apakah diharuskan untuk suci badan dalam arti kata ngambil air wudhu dulu apa gimana? Iya, kita bagi orang Islam harus suci badannya. Gitu ya Mas ya. Sudah berapa hari Mas di sini Mas? Bantu prosesnya? Bantu ini tadi baru hari ini. Hari ini ya. Karena kalau Mas yang sebelah tadi udah hampir 1 minggu dia di sini Mas. Kalau Masnya ini 1 minggu. 1 minggu ya. Di sini tadi dihubungi sama Kiai Cio. Jadi, kalau Mas sendiri punyakah salah satu benda di sini? Ada Mas. Coba mana lihatkan Mas. Ada Mas. Yang mana punya Mas? Nih. Ini sejenis apa Mas? Ini sejenis nilam Mas. Nilam sari. Nilam ya Mas ya? Mana Mas? Ini. Bukan ya? Bukan Mas, itu kurang paham saya Mas. Ini soalnya aneh. Kerisnya unik, aneh. Saya browsing di Google juga belum ketemu Mas. Ketemu ya. Seperti balebang tapi kok bukan balebang kayak gitu loh. Jadi intinya sebuah benda pusaka Mas ya, kita belum tahu namanya ya. Nih. 2 berarti ya? Ya. Oke. Baik, terima kasih Mas ya sudah memberikan keterangan ke pemirsa Bukan sahabat Mas Yul. JA ya. Oh iya. Baik sahabat JA, demikian tadi wawancara kita bersama Mas Cio Alengca dan juga tim dari Cio Alengca kegiatan pada sore ini. Baik, untuk Mas Cio silakan untuk memberikan beberapa buah kata untuk pemirsa sahabat JA. Ya, untuk rekan-rekan yang di Oku Timur, apabila yang mempunyai benda-benda pusaka kita lestarikan, kita jadikan komunitas nantinya. Kalau bisa nanti hubungi admin kita di Cio Alengca ya, ada di WA, maksudnya ada di media YouTube atau Facebook ya Mas ya. Kalau enggak sahabat Cio Alengca ada di situ Mas. Ya, cukup sekian ya Mas kayaknya ya, karena masih banyak kerjaan ini. Kita akhiri dulu. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.